Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama membaringkan tubuh kita dalam tidur malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, bagian dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, tidak ada kita yang mengharapkan sakit penyakit atau duka cita terjadi dalam hidup kita. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya jika ia datang melanda kehidupan kita. Pada saat itu, kita mungkin akan merasakan ketakutan, kepanikan, dan kesedihan. Hal inilah yang dirasakan oleh janda di Sarpat ketika anak perempuan satu-satunya mengalami sakit keras dan meninggal dunia. Dalam kekalutannya, ia menuduh Elia sebagai penyebab dari kematian anaknya. Karena Elia adalah seorang asing yang menumpang di rumahnya. Tuduhan janda itu mengguncang hati Elia. Betapa tidak, Elia sudah merasakan kebaikannya dengan memberinya makan dan tumpangan di rumahnya. Sekalipun Elia juga pernah menolongnya pada saat kesusahannya, yaitu membuat persediaan tepung dan minyaknya tidak pernah habis karena pertolongan Tuhan. Elia memahami kesedihan dan kekalutannya. Ia begitu kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Elia kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan nyawa anak itu, seraya mengingat kebaikan yang telah dilakukan ibunya. Elia sungguh-sungguh merasakan kesedihan janda itu, seakan-akan dialah yang menderita dan mengalami kesedihan itu. Dia berempati kepada janda itu, sehingga Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Anak janda itu dibangkitkan dari kematiannya. Saudaraku jemaat Tuhan, betapa luar biasa pengalaman iman Elia dan janda di Sarpat itu. Janda itu tidak hanya melihat pertolongan Tuhan, tetapi ia juga semakin mengenal kuasa dan kebenaran Tuhan, Allah Israel yang disembah oleh Elia. Sehingga ia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar." Melalui pengalaman iman Elia dan janda di Sarpat ini, kita dapat melihat bahwa jalan Tuhan seringkali tidak mampu dipahami oleh akal dan logika manusia. Ada kalanya Allah mengizinkan masalah dan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk melihat kekuatan iman kita. Ada kalanya Dia seolah-olah membiarkan segala sesuatu terjadi dan pertolongannya seperti ditunda-tunda. Namun sebenarnya pertolongannya selalu tepat pada waktunya, dan apa yang dilakukannya akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita dan membuat kita kagum akan kuasanya. Namun ketika kita menghadapi pergumulan dan kesedihan itu, janganlah karena kekalutan kita lantas berbuat dosa dengan menuduh orang lain yang menjadi penyebabnya. Apalagi orang itu adalah orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tetapi marilah kita seperti Elia yang berdoa meminta pertolongan Tuhan atas apa yang kita alami dan kita hadapi. Karena Tuhan tidak menutup mata atas keadaan kita, dan Dia tidak menutup telinga atas doa dan permohonan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita dapat menjadi mungkin bagi Tuhan. Ia tahu apa yang baik bagi kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak baik terjadi, tentu Tuhan punya maksud tersendiri bagi kebaikan umat-Nya.
dan Ia ingin melihat sejauh mana kita dapat bertahan dalam iman percaya kita dan mengandalkan Dia dalam keseluruhan hidup kita. Jika hal itu mampu kita lakukan, maka kita akan melihat kuasa dan keagungannya, dan kita merasakan sukacita karena pertolongannya. Karena itu saudaraku, milikilah iman dan pengharapan yang sungguh kepadanya, dan nyatakanlah kebaikan dan kasih kita senantiasa kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah menjaga dan memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat jasmani dan berkat rohani yang boleh kami terima hari ini, terlebih atas setiap sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Demikian pula atas setiap hal yang tidak menyenangkan dan tidak kami harapkan. Kami percaya Tuhan punya maksud tersendiri bagi kami, bagi kebaikan hidup kami, dan Tuhan akan menolong kami menghadapinya. Saat ini Bapa, tubuh jasmani kami yang lelah dan jiwa kami yang penat karena aktivitas keseharian, pekerjaan maupun pergumulan yang kami hadapi, kami mau beristirahat dalam tidur malam kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan roh kami dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Berilah ketenangan dan keamanan bagi kami, terutama jika kami merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan terhadap segala sesuatu yang kami alami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini merasakan pergumulan dan persoalan yang membuat kami harus meratap dan menangis. Kami yang bergumul dalam persoalan dengan keluarga rumah tangga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Biar Engkau ya Bapa, yang mengetahui keadaan umat-Mu, akan senantiasa menyatakan pertolongan-Mu kepada kami. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan-Mu di setiap perkara kehidupan yang kami alami. Kami menyerahkan pula hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Roh ketekunan dan semangat akan senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan kami, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke pelosok. Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa, dengan segala keadaan dan keberadaan kami masing-masing dalam tangan kasih-Mu. Bangunkan kami esok hari dan kesehatan dan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.